Pasti kalian sering batuk pilek ya di rumah. Apalagi ini kan musim hujan. Nah, kali ini aku akan mereview suatu produk yang berkaitan dengan batuk pilek. Simak terus ya videonya sampai akhir. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan mereview tentang produk yang berkaitan dengan batuk. Produk yang akan aku review kali ini adalah Bisolfon ya. Bisolfon ini merupakan produk fast moving di pasaran ya, biasanya di apotek itu. Cuman produk ini itu khusus untuk batuk. Jadi untuk yang batuk pileknya akan direview di video selanjutnya. Bisolfon Extra. Mungkin kalian udah sering denger ya Bisolfon Extra, atau misalnya di apotek biasanya milih obat batuk. Bisolfon Extra ini memang tergolong obat batuk yang harganya sih lumayan ya, mungkin lumayan pricey dan tapi kandungannya memang bagus dia. Jadi benar-benar khusus untuk batuk. Karena tidak semua orang kan mengalami batuk pilek. Ada yang misalnya batuk aja atau pilek aja. Nah, kali ini Bisolfon Extra itu adalah untuk batuk aja. Kandungan dari Bisolfon Extra ini adalah bromhexin, bromhexin HCl dan guaifenesin. Nah, apa itu bromhexin? Jadi bromhexin itu adalah suatu senyawa di mana dia itu bisa berfungsi untuk mengencerkan dahak. Jadi di dalam pernafasan kita itu kalau misalnya kita batuk, itu kan ada dahaknya ya, dahaknya itu kan kental. Nah, dahak kental itu kan sangat mengganggu pernafasan kita. Kadang ada yang sesak atau misalnya menutupi saluran nafas. Jadi gunanya bromhexin ini adalah untuk mengencerkan. Jadi dia menekan sel batuk itu, mengencerkan sel dahak itu supaya dahak yang kental itu nggak keluar. Jadi keluarnya nanti itu dahak yang encer sehingga nanti mudah dikeluarkan. Nah, kalau misalnya bromhexin ini memang tujuannya itu adalah untuk mengencerkan dahak itu supaya dahaknya keluar semua ya. Karena kalau misalnya kita batuk itu kan atau pilek ya, itu sebaiknya kan dahak atau lendirnya itu dikeluarkan semua. Jadi supaya di pernafasan atau paru-paru kita itu tidak ada tidak ada dahak ya yang tertinggal. Lalu yang kedua itu adalah guaifenesin. Guaifenesin ini tujuannya itu dia berfungsi untuk melegakan saluran nafas. Biasanya kalau misalnya kita batuk itu kan rasanya tuh kayak mengalami sesak nafas gitu ya. Ada yang sesak, memang ada yang enggak sih, cuman ada yang mengalami sesak nafas. Nah, guaifenesin ini fungsinya itu adalah untuk melonggarkan saluran pernafasan. Jadi sehingga walaupun kita batuk, itu nafas kita tuh tetap lega gitu. Jadi kombinasi dua kandungan ini tuh udah benar-benar sangat tepat ya. Satunya mengencerkan dahak, satunya itu untuk melegakan saluran nafas. Nah, kalau misalnya dahak kita banyak keluar, nafas kita lega, otomatis kan kita bisa merasa rileks ya gitu. Karena mungkin batuk itu bukan penyakit serius kayak misalnya penyakit degeneratif, misalnya kayak diabetes, darah tinggi gitu ya. Tapi walaupun ini tergolong penyakit ringan, cuman kalau misalnya banyak dahak di pernafasan atau paru-paru kita, itu akan mengganggu juga ya, mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Apalagi kalau misalnya batuknya itu sangat-sangat sering, atau misalnya di tenggorokan itu rasanya kayak gatal atau dahaknya itu sulit keluar gitu ya. Nah, itu kan kita jadi terganggu aktivitasnya gitu. Terus juga ada lagi indikasi batuk kalau misalnya kita tidak mengobatinya, misalnya kita biarin aja gitu ya, misalnya batuk ntar sembuh sendiri gitu ya. Apa virus? Sebenarnya batuk itu bisa dikatakan kalau batuk pilek itu kan karena virus, dia bisa sembuh sendiri. Cuman kalau batuk itu, kalau misalnya tidak diobati itu mungkin indikasinya ke penyakit lain ya. Jadi kalau misalnya ada pasien kok batuknya nggak sembuh-sembuh, itu indikasinya kemungkinan satu, ada TBC. Nah, TBC itu juga orangnya batuk terus, nggak sembuh-sembuh gitu. Jadinya biasanya kalau di TBC itu kan dites putum atau dahaknya pagi siang sore ya, ada tes sendiri. Nah, makanya kenapa itu batuk itu memang harus disembuhkan ya, karena kalau dahaknya, apalagi misalnya dahaknya itu kan ada macam-macam warna dahak, misalnya dahaknya warna putih atau warna hijau atau warna apa. Nah, itu kan indikasi dalam tubuh kita itu kena penyakit apa gitu. Misalnya lagi paru-paru, nah paru-paru basah itu kan juga gejalanya itu juga batuk. Jadi indikasinya juga awalnya orangnya itu batuk-batuk ya pasiennya. Nanti setelah dites atau di rongsen baru kelihatan. Nah, tapi kan ada batuknya. Terus yang kemarin yang COVID-19 itu juga sama. Jadi parameternya itu orangnya batuk apa enggak. Nah, kalau batuk terus saturasi oksigennya menurun, ada sesak. Nah, kemungkinan kan orangnya terinfeksi oleh
virus COVID tadi gitu. Makanya kenapa batuk itu jangan disepelekan ya. Nah, bisolfon ekstra ini sangat bagus untuk batuk karena apa? Karena dia berupa eliksir atau sirup. Jadi kalau misalnya teman-teman sekalian itu memilih obat-obatan, itu memang sebaiknya itu yang bentuknya cair gitu ya. Jadi kenapa kalau misalnya gini ya, kenapa kalau tablet itu emangnya nggak secepat yang sirup gitu? Karena dalam tubuh kita itu ada macam-macam bentuk obat, atau istilah kefarmasiannya itu kan bentuk sediaan. Sediaan pertama yang paling cepat efeknya ke dalam tubuh itu pertama injeksi ya, berupa infus kan biasanya. Yang kedua itu berupa larutan, jadi eliksir, sirup itu lebih cepat, jadi dia langsung ke istilahnya onset of action, jadi dia cepat menuju ke menuju ke reseptor atau menuju ke tempat yang sakit itu di mana gitu. Kalau misalnya tablet ya dia juga berfungsi dengan baik sih, cuman kalau tablet itu dia membutuhkan waktu untuk pecah dulu, hancur dulu, terus larut, terus penyaluran dulu di mana organ yang sakit itu. Jadi efeknya agak lebih lama daripada sirup gitu. Kalau sirup ini memang efeknya lebih cepat. Bisolfon ini logonya biru ya. Nih, jadi biru itu artinya obat bebas terbatas, bukan hijau. Kalau hijau kan obat bebas. Karena dia mengandung bromhexin dan guaifenesin itu jadi dua kombinasi obat. Makanya dia tergolong sebagai obat bebas terbatas, tapi kalian bisa beli bebas di apotik ya. Jadi nanti bisa menyebutkan misalnya batuknya seperti yang saya sebutkan tadi, itu bisa minum bisolfon elixir. Nah, ini produksi dari PT Sanofi ya. Ini untuk penyimpanannya itu kalau bisa di bawah suhu 30 derajat. Jadi kalau misalnya batuk itu mungkin kalau ini kan isinya 60 mili ya, mungkin biasanya sih sampai habis sih, biasanya sampai habis batuk itu benar-benar udah nggak batuk lagi. Untuk dosis bisolfon ini ada macam-macam ya, jadi sirup itu bisa digunakan juga untuk anak atau dewasa, tapi ada sirup-sirup tertentu yang dia itu bisanya untuk dewasa aja, atau misalnya anaknya itu tidak beberapa golongan usia. Jadi misalnya ada sirup tuh yang bisa untuk mulai 2 tahun atau nah, tapi kalau bisolfon ini itu dosisnya pertama untuk anak yang 2 sampai 6 tahun ya, 2 sampai 6 tahun tuh bisa. Jadi pemakaiannya untuk anak 2 sampai 6 tahun yaitu 3 kali sehari 2,5 mili. 2,5 mili itu setengah sendok yang takar itu ya. Biasanya kalau sirup kan dalamnya dapat takaran, atau kalau misalnya kayak cepuk itu takarannya 2,5. Jadi pagi 2,5, siang 2,5, malam 2,5 setelah makan ya. Untuk anak 6 sampai 12 tahun itu dosisnya 3 kali 5 mili. Jadi 5 mili itu 1 sendok takar ya, penuh. Itu 5 mili. Sama pagi 5 mili, siang 5 mili dan malam 5 mili. Terus yang untuk dewasa dan pokoknya anak yang di atas 12 tahun itu minumnya 3 kali sehari 10 mili. Jadi kalau 10 mili itu kan 2 sendok takar. Jadi minumnya itu sekali minum itu 2 sendok takar ya. Jadi nggak masalah. Jadi kalau misalnya anaknya udah 13 tahun atau 14 tahun, nah itu minumnya itu adalah 2 sendok takar langsung. Itu 3 kali sehari. Berarti kalau misalnya 1 hari berarti 6 sendok takar ya, kan 2 kali 3 gitu. Nah, minumnya jangan lupa semuanya setelah makan ya. Nah, ini kalau misalnya ini tadi bisolfon ini untuk batuk aja ya. Jadi dia kalau misalnya batuk aja, nggak ada panas, nggak ada pilek. Cuman bisolfon ini kalau misalnya digunakan untuk beberapa antibiotik, misalnya doxycycline, amoxicillin, erythromycin, itu memang ada interaksi, yaitu dia bisa meningkatkan kerja antibiotik itu. Jadi kalau misalnya kalian di dokter mendapatkan resep dokter tentang antibiotik, itu mungkin bisa konsultasikan dulu dengan dokter ya, penggunaannya bagaimana, dan atau mungkin diberi jarak, jadi tidak bersamaan dengan penggunaan antibiotik. Misalnya kalian juga selain batuk tuh ada radang, kan biasanya pakai antibiotik tuh kan. Nah, itu penggunaannya nggak boleh langsung bersamaan gitu. Nah, kalau misalnya gini, bisolfon, terus kalau misalnya minum vitamin gimana Kak? Minumnya bersamaan atau enggak? Nah, kalau vitamin misalnya bisolfon kan 3 kali sehari. Jadi nanti vitaminnya itu bisa dijeda sekitar kurang lebih 3 jam dari minum bisolfon. Jadi misalnya kalian minum bisolfon jam 6 maghrib ya. Jadi nanti minum vitaminnya itu sekitar jam 9 malam gitu. Jadi tidak dicampur ya. Apalagi misalnya vitaminnya bentuknya sirup. Nah, sama-sama elixir kan, itu harus dijeda.
Untuk Bisolfon Extra harganya itu kira-kira sekitar 48 atau 49, mungkin ada 50.000 juga ya. Jadi bervariasi, cuman harganya itu sekitar itu. Karena HET, harga eceran tertingginya kan 52 gitu. Jadi mungkin harganya sekitar 49 atau 50.000. Tapi sangat worth it sih untuk penyakit batuk. Sekian dulu video dari aku. Mudah-mudahan video yang aku share tadi bisa bermanfaat buat kalian semua. Ini kan musim hujan, jadi kalian harus tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan kalau misalnya sakit harus segera berobat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.